Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Dinamika Politik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita tonton dan simak bersama-sama soal Roy Suryo. Yang mana Roy Suryo selalu membuat gebrakan baru atau ide-ide baru untuk bagaimana menjatuhkan martabat Bapak Jokowi. Dan yang terbaru, teman-teman, adalah Roy Suryo katanya mendapatkan sebuah kiriman ilmu gaib dari kota Solo. Nah, tentunya dari hal ini, Roy Suryo tentunya sudah mulai keterlaluan. Kenapa demikian? Karena Roy Suryo saat ini sudah membawa-bawa nama kota Solo. Kayaknya Roy Suryo ini sudah mendapatkan gangguan psikologis. Karena ia tidak kunjung berhasil menjatuhkan nama Bapak Jokowi. Nah, oke, saya rasa tanpa perlu berlama-lama, seperti apakah videonya, langsung kita tonton. Jadi Anda melihat Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang boleh. Loh enggak. Jadi Anda melihat, kan saya tanya. Kaca. Yang jelas apa? Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur? Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Nah, oke, itu soal kasusnya. Ya, barbar betul. Itu jahat betul. Makanya itu yang dilaporkan juga ke Komnas HAM gitu loh. Karena itu sudah jahat. Bahwa ada hal yang mungkin ini bukan untuk menjadikan perdebatan ya. Iya. Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu. Makanya ada KRMT ya, Kanjeng Raden. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, gitulah. Yang namanya Gelembuk Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja deh, gitu. Kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. Berapa kali di Gelembuk santet itu? Saya nggak bilang santet loh. Saya senyum aja, ya. Jadi biarin aja. Loh, santet itu kan pakai tele apa istilahnya tuh? Telepati ya? Itu teletabis. Sini telematika kan kalau ketemu jadi teletabis kan? Makanya itu, insya Allah balik ke orangnya. Ya gitu. Insya Allah balik dan orangnya udah mulai kelihatan sekarang. Orang bisa menilai kok. Oh, udah mulai kelihatan sekarang. Siapa itu? Bukan. Udah mulai kelihatan. Yang ngirim maksudnya nih, Mas? Yang ngirim? Iya. Siapa yang ngirim? Ya udahlah, kelihatan lah. Nah, inisial aja inisial. Kalau menurut orang-orang yang udah makin kelihatan tremor. Oh, cluenya itu. Tapi masih belum masuk ya? Iya. Udah, nggak usah dimasukin. Waduh, tapi ntar lu nggak bisa tidur loh. Iya. Kepikiran nih. Kepikiran. Kepikiran. Oh, jadi udah mulai kelihatan. Iya. Oh, jangan-jangan berarti ternyata yang ada proyek jangan orang itu. Nah iya, makanya ya udahlah, kita percaya kepada sekali lagi, kita percaya kita makhluk beragama. Kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, percaya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, percaya bahwa ya itu tadi. Kalau memang yang kita lakukan itu nggak ada niat orang mau ada niat jahat, orang mensrea. Siapa yang punya mensrea? Kalau ada orang yang memang tidak berniat benar, ya bahkan itu udah banyak juga suara sekarang mulai pada muncul loh teman-teman dari partainya yang dulu ya mengatakan wis toh nek ra duwe iki ora sah gitu. Kalau enggak punya tuh ya enggak usah. Itu pun udah mulai ada suara-suara kayak gitu. Ya udah, tunggu aja tanggal mainnya. Dan saya percaya sekali lagi, ya, kalaupun sesuatu terjadi ya pada saya, pada Dr. Rismon, pada Dr. Tifa, pada Bu Kurnia, pada Parisal Fadila, insya Allah akan ada Roy yang lain, ada respon-respon yang lain, ada Tifa. Dulu kan juga ada. Cocok nih. Mas Roy itu kemarin sempat ramai karena ternyata Mas Roy soal ijazah ini apa? dapat dukungan duit gede katanya. Itu namanya bohong. Bukan karena rebutan tadi yang proyek besar itu ya? Apaan proyek besar? Itu hoax. Hoax. Coba. Makanya coba nih. Makanya kalau ada orang maksud itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Nah, tuh. kayaknya sebentar ini bau-baunya masih terasa di kursi ini. Nyebelin betul itu. Iya kan? Lah kan nyebelin. Iya. Iya kan? Ya, kemarin kan Bang Abalin datang ke sini, Nah, iya. Mas Roy. Iya kan? Bang nyebelin ya?
Dia cerita tuh katanya ada proyek besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi, katanya beliau. profesor. Iya. Katanya profesor kok bohong. Nah, ini kita mau pendapatnya nih dari Mas Roy nih, gimana nih? Kalau bisa buktikan itu ada proyek besar ya saya nggak niru orang yang gantung di Monas gitu ya. Tapi artinya dia sanggup nggak membuktikan itu. Kemudian kalau nggak gantung kepala dia di Monas. Kepalanya Iyalah. Awal ini? Iyalah. Kalau memang dia bisa membuktikan itu ada proyek besar dan ada besar. Tapi dari luar negeri itu nggak ada ya? Mana ada dari luar negeri? Ya, itu benar-benar nyebelin dah. Ya gitu. Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas lah kalau bisa nunjukin itu. Kalau nunjukin siapa yang digantung? Mas Roy mau gantung apa? Lah ya iya bohong. Yang yang bilang bohong. itu dana besar luar negeri. Lah kalau dia bisa buktiin, Mas Roy Buktikan. Mas Roy mau digantung di Monas. Loh, buktikan dulu. Kali ini gue mau buat konten khusus untuk tentang ijazahnya Pak Jokowi dan tentang Pak Joko Widodo. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Please kali ini biarin gue untuk mencurahkan isi hati gue untuk mantan presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Gue dari zaman akun lama gue 1 juta followers ke Bennett hilang. Gua tidak pernah dibayar 1 rupiah pun oleh Pak Jokowi atau dari pihak pemerintahan manapun untuk mengontenkan atau membela beliau. Bahkan kalau gua disuruh bersumpah, sumpah Al-Quran, sumpah Alkitab, sumpah apapun itu gua berani. Karena gua benar-benar tidak menerima 1 rupiah pun untuk membela atau mengontenkan seorang Joko Widodo. Gua pribadi adalah pendukung Joko Widodo gitu ya. Gua pribadi adalah pendukung Pak Jokowi gitu. Tapi gua tidak pro terhadap partainya. Ini gua pro terhadap pribadinya Pak Jokowi itu sendiri. Gua ngelihat perjuangan Pak Jokowi itu selama 10 tahun gitu ya, kayak beliau itu direndahkan, beliau itu dihina, beliau itu dicaci maki, disepelekan oleh banyak orang, tapi beliau itu tidak melawan gitu. Bahkan banyak banget orang-orang yang selalu menyenggol Pak Jokowi gitu kan, kayak difitnah ini, difitnah itu, sekarang dibilang lah ijazahnya palsu dan segala macam. Kayak gua tuh nggak bisa menyelami pikiran orang-orang itu gitu. Kenapa bisa berpikiran seperti itu dan bisa berlaku bertingkat jahat ke Pak Jokowi gitu. Kayak semuanya tuh nggak make sense di logika gua, di nalar gua tuh bener-bener nggak make sense. Kayak orang-orang yang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi dan jatin Jokowi itu ya, kayak Joko Widodo itu siapa sih di tahun itu, di tahun waktu beliau berkuliah itu, beliau itu siapa sampai bisa nyogok ijazah palsu, sampai bisa nyuruh universitas terkemuka di Indonesia, Universitas Gadjah Mada untuk membuat ijazah palsu. Joko Widodo saat itu masih jadi anak tukang kayu. Waktu Pak Jokowi menjabat jadi presiden aja tuh kayak gue tuh ngerasa kayak harga diri seorang presiden di Indonesia tuh nggak ada gitu. Kayak paham gak sih, kayak seorang presiden harga dirinya dibuat jatuh, dikata-katain bodoh, dibilang Firaun, dibilang pelanga-plongo, dibilang ini, dibilang itu. Kayak lu tuh jahat banget, itu presiden, adab lo nggak ada, ke seorang presiden tuh nggak punya adab. Di salah satu pidato lamanya Pak Jokowi gitu ya, beliau itu bilang, beliau itu menerima kalau dia itu dimaki-maki, dikata-katain gitu ya. Cuma maksudnya kayak, aduh gue jadi sedih anjir. Ya satu sisi gue sadar ya, namanya pejabat, namanya pemimpin, jangankan orang-orang yang punya titel gitu ya, kayak kita rakyat biasa aja, kita aja suka difitnah, dimaki-maki, dihina-hina sama temen. Ada orang yang suka dengan kita, ada orang yang tidak suka. Apalagi seorang presiden gitu ya, pasti ada yang suka dan tidak suka. Cuma maksud gue kayak, adab lu itu, kalian-kalian yang menghina, yang ngata-ngatain Jokowi apa segala macem, itu bener-bener nol, adab lu nol. Kita tuh punya norma, punya sosial, punya budaya, itu semua hilang. Terus gue tuh ngeliatnya ya, Pak Jokowi itu udah tua gitu ya, gue tuh kayak nangisin kemarin waktu seliweran di FYP gue, Pak Jokowi nenteng-nenteng ijazah selembar map gitu ya. Gue tuh kayak nangis. Gue udah bukan terharu lagi, gue nangis gitu. Kayak dia tuh harusnya udah pensiun, udah menikmati masa tua sama istrinya. Karena gue yakin selama Pak Jokowi mengabdi untuk bangsa negara ini tuh waktu untuk istri dan keluarganya itu pasti berkurang, karena waktunya dipakai untuk mengabdikan diri ke negara ini. Tapi ini karena ada oknum-oknum orang yang jahat sama beliau gitu, kayak jadi gue ngeliatnya jadi kayak, lu jahat banget sih. Kayak gue selama jadi pendukungnya Pak Jokowi ya, gue juga sadar kalau Pak Jokowi itu tidak sepenuhnya mungkin berhasil dan sempurna gitu ya. Karena memang gak ada pemimpin negara, memang tidak ada negara yang sempurna gitu. Cuma maksud gue kayak gak ada loh presiden di Indonesia sepanjang sejarah yang dihina-hina sedemikian rupa gitu. Maksud gue kayak media sosial saat-saat ini, akhir-akhir ini, kenapa dipergunakan untuk mengungkapkan kebencian dan fitnah gitu? Kenapa kayak gitu? Gua pribadi tuh menyadari kalau Pak Jokowi itu punya hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu ya. Jadi kayak bukan karena partainya. Gua yakin banyak orang-orang yang kayak gua gitu. Gua mendukung Pak Jokowi, tapi gua tidak mendukung partainya gitu loh. Gua nggak suka sama partainya, tapi gua mendukung Pak Jokowinya gitu loh. Dan gue yakin di luar sana tuh banyak orang yang kayak gue. Seperti di video-video akhir perpisahannya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu selalu bilang kalau dia itu mau kembali menjadi rakyat biasa, dia akan kembali ke kotanya, ke Solo gitu ya.
Ya udah gitu, biarin, kenapa sih? Udah selesai, dia tuh udah pensiun. Udah. Dan kalau memang dari dulu ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, dari dulu waktu beliau masih mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, bahkan mau jadi presiden, balihonya Pak Jokowi itu ada di sepanjang jalan gitu loh. Dan terpampang nyata kalau memang beliau itu mengakui sebagai lulusan UGM. Kalau memang ijazah beliau itu palsu atau beliau bukan alumni dari UGM, ya masa UGM membiarkan gitu aja? UGM loh universitas terkemuka di Indonesia. Lu pada bisa mikir waras gak sih? Bisa mikir normal gak sih? Kayak gue boleh gak sih ngomong depan mukanya Pak Jokowi langsung gitu, kayak, Pak lawan ke Pak, lawan gitu, jangan sabar mulu jadi manusia, jangan dimaaf-maafin mulu, malah keenakan manusia, lawan gitu. Kayak kita tuh juga, untuk kita yang para pendukungnya Pak Jokowi dan segala macam, bahkan sampai akun gue hilang, sampai gue dikatain Firaun juga, gue dibilang gue buzzer apa segala macam, ternak Mulyono apa segala macam, gue nggak peduli dah. Cuma maksud gue kayak, Pak, bisa dilawan gak sih Pak? Sesekali jangan diem aja gitu. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, gue tuh gak perlu nangisin Pak Jokowi gitu. Kayak gak perlu, Pak Jokowi juga belum tentu tahu kalau gue tuh ada hidup di dunia ini tuh. Mungkin Pak Jokowi juga gak tahu Jessica Felicia tuh siapa. Bahkan gue tuh rakyat yang tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara, kecuali jalan tol, bandara, dan fasilitas-fasilitas umum lah. Karena gue pribadi adalah rakyat yang tidak menggunakan BPJS, gue nggak dapet KIS, gue nggak dapet bansos, gue nggak dapet BLT, gue nggak dapet bantuan-bantuan pemerintah. Itu gue tidak menikmati sama sekali. Tapi di luar sana kayak woi, melek di luar sana ya, Pak Jokowi itu banyak banget nolongin rakyat kecil, sadar. Buat lu ya yang nuduh-nuduh ijazahnya Jokowi palsu dan segala macam. Terus kalau udah terbukti ijazahnya asli, udah dibongkar semua sama Bareskrim, dibongkar semua sama siapapun itu yang sudah ngebongkar dan menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Terus lu yang ngefitnah bakal apa? Minta maaf? Nggak bakal juga kan? Lu nggak akan tiba-tiba kucuk-kucuk nyamperin Pak Jokowi terus lu minta maaf, Pak saya minta maaf, nggak mungkin.